Puji Tuhan, Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali hari ini kembali saya bisa melayani saudara dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Dan sepanjang hari ini saya akan melayani Anda baik pagi hari maupun sore hari ya. Kita akan belajar sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Tadi disinggung saudara berapa kali saya pergi Israel ya, pada bulan Maret yang lalu. Saya ke Israel yang ke-63 kali saudara ya. Nanti Oktober yang ke-64, November ke-65 ya. Mungkin nanti yang ke-70 bareng dengan NLC ya. Halo, halo, ada amin? Ya puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran walaupun di tengah-tengah gereja kita sedang membedah satu surat dalam perjanjian baru yaitu surat Kolose ya. Dan Kolose ini Bapak Ibu Saudara suatu surat yang cukup indah. Kalau saudara perhatikan dalam penulisan surat Kolose, Kolose adalah satu kota, saudara ya, kota yang kira-kira 160 km di sebelah timur kota Efesus, ya dari daerah pantai dari Laut Aegea. Ya di situ ada sebuah kota kecil ya namanya Kolose. Dan Kolose ini karena dekat dengan Efesus walaupun tidak begitu erat saudara. Kemungkinan dibuka jemaatnya oleh seorang pelayan yang namanya Epafras. Epafras adalah seorang yang melayani Tuhan bersama dengan Paulus yang pada waktu itu ada di penjara di kota Roma. Makanya surat Kolose yang Anda lagi pelajari minggu-minggu ini adalah surat yang disebut dengan salah satu surat kiriman penjara. Ada 4 surat yaitu surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose dan surat Filemon. Dan kemudian kemungkinan kalau kita lihat sejarahnya kota Kolose ini adalah satu kota yang dibuka jemaat. Nah, jemaat ini belum punya gereja yang besar kayak seperti kita. Mereka tinggal di satu tempat untuk beribadah di rumah seorang namanya Filemon. Ya, jadi saudara kalau kita lihat surat-surat ini antara Efesus dengan surat Kolose itu hampir kembar. Sebab itu ada satu tema yang menarik buat saya yang mungkin nanti sore baru kita akan baca itu dalam Kolose pasal 3 yang pertama tentang mencari perkara-perkara yang di atas. Tapi itu nanti sore ya. Dan hari ini kita melihat kembali Bapak Ibu Saudara, kita bisa pertimbangkan kalau seorang jemaat sedang dalam kesulitan, sedang dalam penganiayaan, sedang dalam kekacauan karena ajaran-ajaran sesat seperti yang dialami oleh jemaat Kolose. Lalu firman Tuhan datang kepada mereka yang berkata carilah perkara-perkara yang di atas. Maka kita akan temukan satu ring yang cukup jauh, satu jarak. Sementara kita memerlukan hal-hal yang ada di bumi. Tapi firman Tuhan berkata carilah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Ya, jadi hari ini kita melihat sebenarnya apa yang Anda rasakan dan saya rasakan pada hari-hari ini. Kalau kita langsung mendapatkan sebuah firman yang berkata, carilah perkara-perkara di atas, pasti Anda akan berkata, saya masih memerlukan perkara-perkara yang di bawah. Ya, perkara-perkara yang di dunia, kenapa? Karena saya dan saudara masih hidup di dalam dunia. Lalu bagaimanakah ceritanya saudara? Satu kali saya akan sampaikan kepada Anda hari ini, ya, yaitu pada waktu saudara dan saya diperintah oleh Tuhan untuk mencari perkara-perkara yang di atas dan kita temukan perkara yang di atas, maka perkara yang di bawah itu pasti akan Tuhan jamin dan Tuhan berikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Makanya sejajar dengan kata firman Tuhan, Yesus pernah berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah perkara yang di atas, yang di bawah pasti akan digenapkan kepada kita. Coba kita baca sekarang dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita lihat satu kebutuhan yang sedang dibutuhkan orang, tapi jawabnya Tuhan adalah sesuatu yang beda dengan apa yang diminta. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 kita akan membaca sampai ayat yang kelima, saudara. Silakan ada seorang yang tolong saya membacakannya dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 mulai. Silakan. Yohanes 2 ayat yang ke-1. Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ya.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Sebentar, sampai situ dulu ya. Ada pada hari ketiga, ini Yohanes bagus sekali menuliskannya. Kalau kita lihat Injil Yohanes ini adalah satu Injil yang istimewa. Kenapa? Hanya Yohanes yang menulis cerita tentang perkawinan di Kana. Yang lain tidak menuliskannya. Ya, Injil Matius, Markus, Lukas tidak menulisnya, hanya Yohanes yang menulisnya. Dan pada waktu Yohanes menulisnya, ini tulisan sangat pendek, tapi begitu lengkapnya. Kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, semuanya dituliskannya. Siapa pelaku utamanya dan siapakah yang menikmatinya, semua ada di sana. Yang pertama dikatakannya pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, Bapak Ibu pasti mikir hari ketiga itu hari apa Pak? Hari ketiga itu hari Selasa. Ya, Saudara. Jadi ini pernikahan pada hari Selasa. Kenapa? Orang Israel percaya, kita juga percaya, Alkitab mencatat hari pertama setiap minggu itu adalah hari Minggu. Ya, hari pertama Minggu itu adalah hari Minggu, lalu hari kedua Senin, hari ketiga Selasa, hari keempat Kamis, kelima Jumat, kelima Kamis ya, keenam Jumat, dan ketujuh adalah hari Sabat, hari Sabtu. Ya, kenapa ada perkawinan hari ketiga? Sampai dengan sekarang orang Israel kalau punya hajat, menikah atau mantu, itu selalu pada hari ketiga. Ya, pada hari Selasa. Jadi di Israel tidak ada manten Sabtu ya, atau manten Jumat, tidak ada. Semua Selasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kita mau pergi mungkin kita akan pilih hari ya, di mana hari Selasa kita ada di satu kota, di Tel Aviv, tapi bagian selatan ada kota kuno namanya kota Yafo atau sekarang Yafa. Itu kota pelabuhan pada zaman Yunus, pada naik perahu menuju ke Tarsis ya, mau lari dari Niniwe, itu ada kota yang sekarang dipakai menjadi kota yang ramai setiap hari Selasa untuk foto-foto manten. Jadi mereka diberkati ya secara agama Yahudi. Lalu ada juga yang Kristen, ada gereja di situ, ada gereja Santo Simon, yaitu rumah Simon penyemak kulit. Ya, ada di Yafo atau Yafa, itu hari Selasa. Kenapa? Bapak Ibu kalau baca dalam kitab Kejadian, pasal 1 tentang penciptaan dunia dan isinya, itu Tuhan menciptakan dunia isinya itu selama 6 hari, dan hari ketujuh Tuhan beristirahat lalu memberkatinya. Makanya disebut hari istirahat, hari perhentian atau Sabat. Ya, kenapa? Hari pertama Tuhan menciptakan terang, Tuhan memberikan sebuah penilaian. Ya, ada satu kata-kata yang diucapkan. Ya, Tuhan berkata bahwa setelah diciptakannya terang, maka hari pertama disebut semuanya baik. Ada satu kali kata baik. Hari kedua tidak ada kata baik, yang di sana diciptakan adalah cakrawala. Jadi hari kedua tidak ada kata baik. Hari ketiga ada 2 kali kata baik. Ya, hari ketiga ada 2 kali kata baik. Hari keempat 1 kali kata baik. Hari kelima 1 kali kata baik, hari keenam istimewa 1 kali kata baik dan sungguh sangat baik. Itu hari keenam. Hari ketujuh Tuhan beristirahat dan memberkati ciptaannya. Kalau kita melihat hari-hari ini, saudara saya ulang, hari pertama 1 kali baik, hari kedua tidak ada baik, hari ketiga 2 kali kata baik, hari keempat 1 kali kata baik, hari kelima 1 kali baik, keenam 1 kali baik ditambah sungguh amat baik. Ya, harusnya manusia kalau mau pilih hari ya itu harusnya pilih hari keenam. Kenapa? Hari keenam hari Jumat itu ada 1 kali baik dan ditambah sungguh amat baik. Tapi kita mesti ingat hari keenam adalah hari di mana setengahnya itu dipakai untuk persiapan Sabat. Jadi kalau ada manten, sore hari sudah bisa jalan, namanya pesta. Kenapa? Maksimal setengah jam sebelum matahari terbenam, orang Israel harus sudah masuk Sabat. Ya, jadi orang Israel kalau mantu pilih hari ketiga, karena apa? Ada 2 kali kata baik, ya 2 bahagia.
kedua bahagia itu yang sampai sekarang dilestarikan. Mereka kalau menikah pada hari Selasa percaya ada 2 kali bahagia. Kalau orang Surabaya ngomong apa ya? Double happiness. Ya, happy yang double. Ya, makanya manten-manten Surabaya selalu ada tulisan suangsi. Ya, itu double happiness ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada hari yang ketiga ada perkawinan, di mana tempatnya? Di Kana yang di Galilea. Jadi Kana itu ada 2. Ada Kana dekat dengan Bethlehem, itu masuk daerah Yudea pada zaman itu. Dan ada Kana utaranya Nazaret, antara Nazaret dengan Danau Galilea. Ada provinsi namanya Galilea yang diperintah oleh seorang raja Herodes, namanya Herodes Antipas. Dan karena letaknya di Galilea, maka namanya Kana yang di Galilea. Ya, kira-kira cuma 6 kilometer jaraknya dari Nazaret. Dan kira-kira yang mantu ini, yang punya hajat, adalah orang yang cukup dekat dengan Maria sebagai salah satu keluarga besar. Makanya di situ Maria diundang, Yesus juga diundang, murid-muridnya juga diundang. Dan kita lihat dari mana kita tahu bahwa ini ada keluarga dekat. Maria ikut bertanggung jawab atas pesta ini. Coba kita lihat ayat yang ketiga, silakan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ya. Ibu Yesus berkata kepadanya, Ya. mereka kehabisan anggur. Wah, ini tanggung jawab seorang wanita. Pada waktu mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata bahwa mereka kehabisan anggur. Ya, ini benar-benar seorang wanita yang ikut bertanggung jawab atas pesta itu. Kenapa? Di tengah-tengah mereka kekurangan, Ibu Yesus sudah berani mereka berkata, mereka kehabisan anggur. Padahal belum habis, masih kurang. Ini memang bahasa wanita. Ya, Bapak Ibu tanya kepada Ibu Gembala kita ya. Ya, lain dengan Pastor Irwan. Kalau Pastor Irwan ngomong habis, itu pasti sudah habis. Ya, tapi kalau istrinya ngomong habis, itu belum tentu habis. Halo ibu-ibu. Halo. Kenapa? Kalau ayah seorang pria itu melihat sesuatu habis atau enggak hanya karena realita. Kalau memang keadaannya habis ya habis, kalau belum ya belum, itu pria. Kalau wanita tidak melihat secara realita, tapi yang dilihat adalah secara feeling. Kenapa masih ada saya ngomong habis? Supaya tidak benar-benar habis. Halo, saya dulu baru-baru menikah. Kalau Bu Stefanus ngomong, ayo kita cepetan ke toko loh ya, besok harus belanja. Kenapa? Berasnya habis. Wah, saya gugup sudah. Pasti sudah ada beras ini. Kenapa? Habis. Bahasa saya laki-laki, habis itu udah ada. Wanle, entek. Tapi kalau ibu itu enggak habis, saudara. Masih ada. Begitu saya enggak percaya habis, saya lihat ke belakang, di tempat beras masih ada. Saya tanya sama dia, kenapa kau bilang habis? Kan masih ada berasnya. Ya supaya enggak habis benar. Ya jadi ibu itu kalau ngomong habis, bapak-bapak jangan gugup ya. Sekali-sekali jangan percaya ibu ngomong habis, itu masih ada. Ya, kalau laki-laki mau naik sepeda gitu ya, sepeda motor ya. Pasti lain dengan wanita. Wanita kalau mau naik sepeda motor, yang dilihat pertama adalah jarum penunjuk bahan bakar. Betul Bu? Itu kan ada E, ada F. F itu apa? Full. E, entek. Betul ya. E-nya entek ya. Jadi kalau ibu-ibu mau naik itu selalu dilihat dulu jarumnya. Hampir mepet huruf E, pasti enggak mau ibu-ibu. Dan berkata apa? Enggak, nanti kehabisan di jalan bahaya. Ya cari kalau bapak, sampai E juga masih berani. Siapa takut walaupun E. Apa kejadiannya? Kalau sampai habis di tengah jalan, dijungkir nanti di jalan, betul ya? Jadi di jalan-jalan selalu ada bapak-bapak pegang sepeda motor dijungkir, dibalik, itu karena bahan bakarnya habis. Tidak ada ibu jungkir sepeda motor kan? Ini Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur, padahal mereka ini sebenarnya anggurnya masih ada, cuma sudah kekurangan, hampir habis. Lalu apa katanya Ibu Yesus ayat 4? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Mau apakah engkau daripadaku ibu?
saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Ini jawaban yang bagus. Ya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saudara bayangkan, jangan Anda pikir dulu pagi ini seorang ibu yang minta tolong kepada anaknya, lalu anaknya berkata, apakah yang kau mau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ini bahasa perjanjian terjemahan baru agak sopan. Ya, zaman saya, ya zaman Bapak Ibu, ya pada waktu kita masih muda, ya saya masih ingat Alkitab kita itu terjemahan lama berkata, hei perempuan, apakah kena mengena engkau dengan aku? Saatku belum tiba. Saya dulu pada waktu dengar khotbah ini saudara ya, pertama kali saya dengar itu yang khotbah seorang pendeta hebat, itu Om Gersom Sutopo, biasanya kita sebut dengan Om Po Guansin ya di Majapahit, Jalan Majapahit. Saya dengar khotbah ini, dia berkata, Yesus menjawab, hai perempuan, apa kena mengena engkau dengan aku? Wah, saya dengar pada waktu dengan kata Yesus berkata, apakah kena mengena engkau dengan aku? Saatku belum tiba. Apa kesan pertama yang saya tangkap waktu itu, saya masih remaja. Yesus kok tidak sopan ya sama ibunya ya. Hai perempuan, hai wanita, apa kena mengena engkau dengan aku? Ternyata kalau saya belajar dari bahasa yang diterjemahkannya begitu sulit, itu memang kata-kata ini agak sulit dimengerti. Waktu Maria berkata, Yesus mereka kehabisan anggur, lalu Yesus berkata, serahkanlah kepadaku, nanti aku yang urus. Ya, itu terjemahan yang bagus. Serahkanlah kepadaku, nanti aku yang urus. Jadi kalau terjemahan yang lama berkata, apakah kena mengena engkau dengan aku? Artinya, kalau engkau mau urus, uruslah. Kalau engkau mau aku yang urus, letakkanlah, taruhkanlah, percayakanlah kepadaku, nanti aku yang urus. Ya, hari ini saya yakin Anda ada yang datang sambil membawa beban kepada Tuhan. Saya tanya, siapakah yang punya beban dan Anda berdoa kepada Tuhan, tidak usah angkat tangan, tidak usah angkat tangan. Pasti Anda maunya sekarang minta, sekarang dapat, sekarang ngomong, sekarang dijawab, sekarang usul, sekarang jadi. Ya. Tapi firman Tuhan ini berkata, hai perempuan atau hai ibu, apakah yang kau mau daripadaku? Artinya adalah serahkanlah kepadaku, nanti aku yang urus. Dengar baik-baik ya terjemahan ini ya. Serahkanlah kepadaku, nanti aku yang urus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang kita ini pada zaman sekarang ini sudah sulit cari orang yang dapat mengerti dua kata ini. Yang pertama, serahkanlah kepadaku. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Serahkanlah kepadaku. 1, 2, 3. Lebih keras lagi 2, 3. Lebih keras lagi katakan. Yang pertama Tuhan berkata serahkanlah itu kepadaku. Yang kedua nanti aku yang urus. Ayo 2, 3. Nanti. Jadi yang pertama diminta Tuhan apa? Menyerahkan semua persoalan itu kepadanya. Yang kedua, tunggu nanti aku yang urus. Ya. Jadi kata-kata ini adalah satu kata yang hebat. Serahkanlah kepadaku. Apa kena mengena engkau dengan aku? Kalau engkau mau urus, uruslah. Kalau engkau tidak bisa urus, aku yang urus. Tapi tunggu. Ya. Jemaat, siapa yakin mujizat masih ada sampai dengan sekarang? Angkat tangan kanan, tepuk tangan dulu yang meriah karena keyakinan Anda. Amin. Nah, bagaimana saya dan saudara membawa persoalan kita? Yang pertama adalah serahkanlah ini kepada Tuhan. Yang kedua, tunggu Tuhan punya waktu. Nanti dia yang urus. Ya. Dan kebanyakan kalau ada orang minta tolong lalu dikatakan nanti,
Itu orang tidak bisa terima, saudara. Ya, apalagi kalau kita lihat hubungannya antara Maria dengan Yesus. Saudara lihat, dia sebagai seorang ibu dengan anaknya. Kalau ibu minta tolong anak, itu selalu yang diharap anak langsung berangkat. Tidak tahu kalau ibu Surabaya. Bisa tidak tunggu anaknya nanti. Ya, dan biasanya kalau ibu-ibu bekerja, ya saya punya pengalaman di rumah saya, lucu. Kalau ibu lagi kerja sendiri di dapur, tidak ada orang, dia mandiri loh ibu itu. Sungguhan. Ya, saya kasih contoh Bu Stefanus, istri saya. Kalau dia kerja sendiri di dapur, tidak ada orang, saya lihat dari kamar, ada CCTV, dia mandiri, semua bisa. Jangan ada orang datang. Kalau ada orang datang, hilang kemandiriannya. Karena kalau di wayang kulit, bahasa Jawa itu ada hutan belantara yang bahaya. Itu bahasa Jawa, gung lewang lewung, jalmo moro, jalmo mati. Siapa datang pasti binasa. Tapi kalau dapur ada seorang ibu, jalmo moro, jalmo kongkon. Siapa yang datang pasti disuruh. Halo? Enggak tahu, ibu di sini enggak tahu ya. Kalau istri saya begitu, kalau sendiri itu mandiri. Begitu saya datang langsung, Pak tolong ambil no itu ya. Iya, tolong itu buka no ya. Iya, tolong itu taruhnya sana ya. Iya, tolong bawa no sini ya. Iya, lama-lama saya pergi saudara ya. Kenapa? Saya pergi saya berkata selamat tinggal sendiri ya. Selamat untuk menikmati kemandirian. Saya pergi. Saudara. Kenapa? Kalau tidak ada orang itu bisa mandiri. Kalau ada orang selalu tidak mandiri. Apalagi kalau yang diperintah anak. Dan anaknya ngomong seperti itu. Serahkanlah kepadaku, nanti aku yang urus. Ibu-ibu akan ngomong apa? Kalau mau ya sekarang, kalau enggak mau ya sudah, enggak usah. Nanti aku yang ngurus sendiri. Halo? Betul? Waduh, betul ya? Semua ibu, kalau saya minta tolong ngomong sebentar ya, langsung diangkat dan berkata, ya sudah biar aku aja. Enggak usah pergi sana, sudah. Enggak usah. Nah kenapa? Kok ndak iso terima kata nanti itu loh. Maunya itu sekarang, itu orang Jawa ngomong sadek, sanyet. Oh, Pastor Irfan tahu ya, sadek, sanyet artinya sekarang minta, sekarang dapat. Jadi bisa ngerti kata nanti. Itu kalau bahasa Surabaya, se. You know se. Bukan CC loh ya, CC yang terima kasih, C nanti. 1 menit lagi lah, wait 1 minute. Atau even cong, tidak tahu kata itu saya. Pada waktu Yesus berkata, serahkanlah kepadaku, nanti aku yang urus. Lalu saya tertarik jawabannya Maria, coba kita lihat ayat 5, apa jawabannya? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Ibu Yesus memberikan resep kepada pelayan-pelayan yang ada di situ. Apa katanya? Apa yang dikatakan kepadamu? Apa yang difirmankan kepadamu, apa yang dikatakan kepadamu. Buatlah itu. Lakukanlah itu. Hebat. Saya dari kemarin berputar-putar pikiran saya dalam 2 ayat ini. Saudara. Bolak-balik saya dramakan, Maria berkata, Yesus mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Kasihan Yesus, pesta ini akan kacau. Kenapa? Anggurnya habis. Yesus berkata, hei wanita, apa kena mengenang kau dengan aku? Apa urusanmu dengan aku? Kalau kamu bisa urus, uruslah. Kalau kamu tidak bisa urus, letakkanlah tanggung jawab ini, biar saya yang urus. Nanti. Lalu Maria menoleh kepada pelayan-pelayan. Hei, dengar baik-baik ya. Apa saja yang dia katakan, lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Di tengah-tengah pelayan-pelayan itu merindukan hadirnya anggur yang akan diberikan oleh Yesus. Sekarang pikirannya bukan lagi mikirkan anggur. Kapan anggurnya datang? Yang dipikir satu oleh mereka pasti, apa yang akan dia katakan, aku siap untuk melakukannya. Ya, ini perubahan paradigma yang hebat. Saya renungkan dari sore kemarin sampai pagi tadi, saya bisa bayangkan apakah yang dirindukan oleh pelayan-pelayan
adalah anggur. Yang dirindukan mereka adalah anggur yang siap untuk diminum karena mereka kekurangan anggur. Sekarang berubah, apakah yang mereka rindukan? Yang mereka rindukan adalah kapan engkau berbicara dan apa yang kau katakan, apa yang kau sampaikan, kami akan melakukannya. Ya, ini loh Bapak Ibu Saudara yang dalam kitab Kolose berkata, carilah perkara yang di atas. Padahal yang kita perlu adalah sesuatu yang di bumi. Sekali lagi, yang diperlukan adalah anggur, yang dinanti adalah firman. Jadi sepertinya kalau saya kasih contoh, saya dan Anda perlu uang hari ini, kita berdoa kepadanya, Tuhan berikan aku uang karena aku sudah tidak punya uang. Tuhan berkata, serahkanlah kepadaku, nanti aku yang urus. Lalu Anda berkata kepada Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Halo? Ayo Tuhan, engkau berkata-kata, engkau berbicara. Apa yang kau akan katakan kepadaku? Sehingga apa yang kita perlu akan jadi tersisih sementara. Dan kita mencari sesuatu yang lebih penting, yaitu firman. Karena apa? Karena waktu dia berfirman, kita sanggup melakukannya, apa yang kita perlukan pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Coba kita lihat. Perihal yang pertama saudara, serahkanlah itu kepadaku. Yuk pakai tangan semua katakan, serahkanlah. 1, 2, 3. Halo 2, 3. Lebih keras, 2, 3, serahkanlah. Kenapa masalah kita tidak selesai-selesai? Bukan Yesusnya yang tidak sanggup, kita yang kurang bisa berserah. Pasrah itu loh tidak bisa. Saya punya contoh, satu kali siang-siang tidak tahu ada acara apa yang tidak ada kepingin apa-apa, saya ini pergi ke rumah ibu saya. Ya, ibu saya lagi tiduran di kamar, saya datang dan saya ngomong begini, Mam, ya Pak Mami, sehat? Oh sehat nak, puji Tuhan. Wah puji Tuhan. Kita ngomong, ya. Lalu saudara dia ngomong begini, Steve tahu arlojine Mami itu loh. Loh memangnya kenapa arlojinya? Arlojine Mami itu diam-diam kok enggak jalan sekarang ini. Mati. Lah terus. Ya itu tak suruh Sartono, namanya Pak Sartono itu pegawainya dia ngomong apa? Suruh kemana? Tak suruh bawa ke Malang karena dia tinggal di luar kota Malang. Tak suruh bawa ke Malang untuk dibetulkan. Loh, di mana betulkannya? Di Jalan Jagalan. Ya, di sopo Mam, dia cerita. Koncone Mami kenalan Mami itu loh, toko Titoni di Jagalan. Lah terus sekarang, wis budal, udah berangkat. Lah sambil kita ngomong arloji itu saudara, Pak Sartonya datang. Dari Malang langsung naik ke loteng ini berkata, sudah tante, oh terus siapa Sar? Kenek. Loh ya enggak tahu pokoknya katanya orang itu suruh ninggal ya tak tinggal arlojine. Arlojine mana sekarang? Tak tinggal. Loh ya apa sih kok mbok tinggal? Ayo ambilen sekarang balik ke Malang. Ambilen itu arlojine. Saya ini ya tolak saudara ya. Suruh bikin betul tapi ditinggal enggak oleh. Kamu tinggal di mana arlojinya? Di tukang arloji. Di mana tukangnya? Itu loh sebelah kopi. Siapa laki apa perempuan? Laki mateng kon. Salah itu sudah pasti. Ayo balik ambilen arlojine. Diambil saudara ya. Setelah itu saya masih tunggu sampai beberapa menit. Arloji itu sampai lagi di rumah. Dan dia berkata, ya apa sih kamu ini? Kok moro-moro ditinggal arloji ini? Lah saya tanya, wes Mam, arek iki aja dimarahi, orang ini sudah lelah pulang pergi wes ndak usah marah. Memangnya apa? Oh arloji ini kok ditinggal ndak oleh? Dia berkata apa? Steve tahu, itu arloji Mami beli di Paris, itu emas 18 karat. Lah ditinggal dijoli ya apa nantinya? Wes gak usah ditandano babano, mate ya wes katanya dia. Tak lihat saya nih kudu guyu saya. Lah iki model opo iki ya? Didandakno tapi ndak boleh ditinggal. Oh ya wis lah.
Karena orang tua umur 80 lebih, saya mulai ngesuwe dia, ngerayu dia. Sudah mam, enggak apa-apa wis lah, nanti tak terno mami, ambek Steve kasih di sana sing mami kenal. Ya wis lah, are-are ndak genah disuruh kok ditinggal arlojine. Ya balik sampai ada apa-apa. Ya wis. Satu kali saya ditagih, mana katanya ya mau ngeterno Ike bagi Malang, ndak no arlojine Ike. Oh ya wis tak terno, bawalah arloji itu dia sama saya. Masuk di toko yang dia kenal loh. Toko Titoni namanya. Begitu dilihat oleh tantenya yang punya toko itu, dia berkata, Cik, ini arloji harus ditinggal, diservis, dicuci. Jadi tak kasih bon, nanti kalau sudah selesai tak telepon tinggal ngambil. Apa jawabannya ibu saya? Aduh jangan. Ojo wes ojo. Tak bawa ya wes tak bawa. Loh Cik lah ini toko rame. Soalnya garapannya banyak. Terus siapa? Nggak apa-apa tak bawa pulang tak bawa pulang aja. Saya saudara berdedek ya. Saya ngomong sama dia, lu sekarang mami ini ya apa sih? Ya ojo lah ojo wes dek tak bawa pulang aja wes ya. Sungguhan tak bawa pulang. Nanti lek tokonya sepi tak bawa sini tak dandakno. Sampai luar saya ngamuk saudara. Ngawur, pendeta dong, anu tokonya orang sepi. Lah orang mau arah terus siapa? Dibuanting itu arlojine. Kok so ngomong lihat tokonya sepi tak bahas ini loh. Arab tokonya sepi. Yo ngamuk wonge ya. Loh iya gak apa-apa wes, gak usah ditandakno. Gak apa-apa, lah ditinggal ojo katanya. Jangan. Sampai kira-kira 3 minggu lalu saya tanya. Ngam, ya apa arlojine mami? Pancet. Tahu pancet apa? Pancet apa? Bahasa Surabaya, pancet bongko mate entek selamatane saudara. Ndak muni blas. Tahu saudara. Kenapa? Kalau saya renungkan peristiwa ini benar-benar terjadinya seperti Yohanes pasal yang kedua. Tukangnya yang bikin servis itu hebat. Ilmunya dahsyat. Kemampuannya jangan diragukan. Tapi kenapa arloji ini dibawa kepadanya, kok pulang tetap mati dan sampai hari ini tetap mati? Satu rahasianya, yang punya tidak mau menyerahkan, yang punya tidak mempercayakan masalah ini kepadanya. Sehebat tukang arloji bagaimanapun, sedahsyat apapun juga, kalau yang punya masalah, yang punya kesulitan, yang punya ya namanya persoalan, tidak mau menyerahkan persoalan ini kepada tukangnya, kapan bisa jadi baik? Halo? Amin. Bagaimana dengan jemaat? Saya berkali-kali ikut ibadah di tempat-tempat lain, selalu ada WL yang berkata begini, saudara-saudara mari kita mulai kebaktian kita. Kita mau bersuka cita, kita ibadah kepada Tuhan, fokus ya kepada Tuhan ya. Tinggalkan dulu, letakkan dulu masalahmu, letakkan dulu beban hidupmu, nanti pasti Tuhan akan tolong. Ya, kita taruh dulu, kita puji dia, kita senangkan hatinya. Haleluya, amin. Oh, nari, nyanyi, nari dengar firman, doa, nangis, bahasa roh dan sebagainya. Habis kebaktian, yang punya masalah mikir, lah ini kalau ditinggal lah kapan selesainya? Apa Tuhan sanggup? Ya Tuhan ya sanggup lah, antrinya banyak. Ya Tuhan tak bawa pulang dulu aja sampai ketemu minggu depan ya Tuhan. Bawa pulang lagi masalahnya, minggu depan lagi datang lagi, antri lagi. Dengan berkata serahkanlah kepadaku, nanti aku yang urus. Anda berkata apa? Tuhan sih rame lah, itu belum, ini belum, itu belum, itu belum. Nanti elek sepi ya Tuhan tak bawanya. Kapan hadirat Tuhan sepi? Amin. Amin. Seberapa Anda mau perlu pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita. Seberapa kuasanya Tuhan? Kuasa Tuhan hebat untuk kita. Bagaimana kemampuannya? Kemampuannya dahsyat, sempurna, luar biasa. Amin. Kenapa masalah saya kok tidak selesai Pak? Tidak selesai karena Anda tidak dapat menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saya belajar. Waktu saya punya persoalan, saya taruh ya sudah. Ya pasti sanggup dia bereskan. Satu kali saudara,
saya ini sakit. Sakit tuh ya enggak karu-karuan, apa rasanya ya enggak ngerti ya. Tiba-tiba saya pimpin sebuah persekutuan, saya doa berkat mau jatuh. Lah untung anak laki saya ini sebelah, waktu saya mau jatuh saya gape dia, kena, saya doa berkat sambil pegangan dia. Selesai, dia ngomong gitu, loh Pak, Bapak kok pucat ya? Loh kenapa ya? Enggak tahu, ayo rumah sakit, ayo pergi rumah sakit. Saya masuk rumah sakit, ya di tempat anak saya kerja, di situ didapatinya HB saya tinggal 7,8. Pasti ada kebocoran, ada bleeding, di mana? Enggak tahu. Lalu saya ditanya dokternya, dokter tuh tanya saya begini, Pak Stefanus, ini kok HB-nya turun ya? Saya ngomong begini, pasti ada pendarahan dok. Iya betul, di mana? Ya enggak ngerti dok, kalau saya ngerti kan tahu obati dewek. Halo? Dia dokternya berkata, iya makanya Pak Stefanus kita mesti cari pendarahannya. Ya coba mungkin di dalam, kalau di luar kan pasti kelihatan ada darah. Pasti itu ada di perut, coba besok akan saya kabari dokter. Ya kalau gitu saya kasih vitamin dulu ya. Saya langsung ngomong begini, dok gimana kalau saya diinfus ya Sinover. Dokternya ngomong, apa Sinover? Pak Stefanus tahu Sinover? Ya tahu. Sinover itu zat besi untuk pembentukan pembentukan darah. Tapi saya coba lihat dulu HB-nya memang rendah. Apalagi yang rendah, kalau memang zat besinya rendah, kita bisa kasih Sinover. Ternyata zat besinya memang rendah. Ya, saya menyerahkan kesehatan ini kepada dokter, tapi saya ikut mikir, ikut menentukan, ikut ngomong, ikut dikte perawat-perawat. Dokternya berkata, Pak Stefanus ini kurang zat besi, harus makan daging. Saya enggak doyan daging dok. Lah itu enggak boleh. Ini harus banyak makanan yang mengandung besi. Saya ngomong sama dia, iya kemarin mau bikin botok betoneser, tapi ya enggak empuk-empuk ya saya. Ya kan mengandung besi. Terus dokternya ngomong, lah gitu ya pergi aja ke stasiun, Pak dilatih ril itu kan yang mengandung besi katanya ya. Lama-lama dokter itu ya kayak gitu sama saya ya. Saya kan ya enggak sadar saudara ya, mau segala macam. Saya pikir yang mengandung besi ya betoneser potongan itu dibotok. Tapi saya ngomong, sudah loh bikin botok betoneser, sudah di presto ya enggak empuk dok. Terus dia ngomong begini, ya sudah kalau gitu saya pakai Sinover ya Pak. Oke, dokternya pulang, perawatnya datang. Dia ngomong begini, Pak ini Bapak diinfus Sinover tahu. Saya tanya berapa ampul sus? 4. Mau kasih cairan berapa? Berapa ya Pak ya? Biasanya 1 ampul itu 100 mililiter atau cc. Jadi 4 ampul kasih ono setengah liter sus. Oke, saya dikte dia. Lalu berapa menit tetesannya, berapa tetes per menit? Perawatnya berkata, pokoknya ini saja pas Pak. Ya, sudah enggak lihat arlojinya, pokoknya ini saja pas. Saya lihat tetesnya itu kira-kira 20 detik 1 tetes. 1 menit cuma 3 tetes. Saya ngomong, sus ini habis jam berapa? 4 jam Pak, ini setengah 3 nanti setengah 7 habis. Saya ngomong, kalau setengah 7 habis tak bayar 2 kali gajimu. Mana mungkin bisa habis? Perawatnya ngomong, Bapak ini pendeta apa perawat? Saya jawab bidan. Lama-lama ubiak satu rumah sakit itu. Gimana. Tahu yang terjadi? Setengah 7 udah habis, digerojok itu infus. Sampai bengkak tangan saya saudara ya. Begitu saya sadar, saya salah. Apa salahnya? Kalau kamu sudah menyerahkan kepada ahlinya, ya berserahlah. Ini foto cuela, cok akan cocot. Amin. Ya gara-gara begini nih, saya pulang dengan besar ke tangan satu saudara ya. Lah kenapa? Lambemu itu dan tente semua didikte saudara ya. Saya sadar, iya ya. Lain kali saya ngomong sama diri saya, atas kesalahan ini, kalau memang kau itu percaya kepada ahlinya, serahkan sudah kepadanya, pasti akan beres. Amin. Apalagi yang kita percaya Yesus.
Yesus ini bukanlah Yesus yang kayak tukang arloji. Coba kita lihat jujur. Selagi kita berdoa menyerahkan persoalan, apakah ada Anda yang pulang dengan lupa persoalan itu berkata, beres nak beres apa katanya Yesus, sekarang saya sukacita pulang dengan damai sejahtera. Ada? Jujur? Habis berdoa, mikir lagi. Gimana nanti bisanya jadi anggur? Ini kan anggurnya bukan lagi anggur yang boleh memabukkan. Saudara masih ingat, anggur pesta kawin adalah anggur yang sudah dididihkan. Tidak boleh anggur mentah. Kenapa? Anggur diperas yang tidak dididihkan, dia akan menguap menjadi alkohol dan memabukkan. Dan kalau untuk pesta, itu mesti dididihkan, didinginkan, supaya berapa banyak orang minum, orang tidak mabuk, itu namanya sapa. Sapa adalah anggur yang tidak memabukkan, anggur manis. Jadi Anda jangan punya alasan, boleh loh orang Kristen itu mabuk cuma sembunyi-sembunyi. Dari mana tahu? Itu ada 6 tempayan, satu tempayan isinya 120 liter. Berarti 6 tempayan, 720 liter anggur. Lah kalau ada pesta 720 liter, pastilah mabuk. Saya katakan ini bukan anggur yang memabukkan. Bagaimana bisa? Kapan nanti kalau jadi misalnya bisa dapatkan anggur, lalu kapan mendidihkannya, kapan mengolahnya sampai jadi anggur yang tidak memabukkan. Saya katakan jangan pikir itu, pasti Tuhan yang akan melakukannya. Kalau Tuhan yang memberikannya, pasti yang terbaik yang diberikannya. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, belajarlah berserah kepada Dia. Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat 6. Silakan. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi. Ya. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 2-3 buyung. Satu buyung itu isinya 20 sampai 30 liter. Ya. Lanjut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Muncullah sebuah firman. Ini yang dinanti-nantikan. Mereka tidak lagi menanti anggur. Mereka tidak mikir anggur lagi. Yang dipikir apa? Kapan engkau berbicara? Kapan engkau berkata-kata? Kalau engkau berbicara, aku akan melakukannya. Sekarang Yesus berfirman. Yesus berkata, saya katakan, ini loh yang mereka nanti-nantikan. Apa firmannya? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lihat saya, betapa mereka kecewa. Kami ini perlu anggur Yesus, tidak perlu air. Kenapa? Pada fase pesta pertengahan, yang bicara anggur bukan air. Lah kapan tampilnya air? Air itu tampilnya di awal pesta. Di situ ada tempayan, orang mau masuk, baru ketemu air, dibasuh dulu kakinya. Siapa yang telah membasuh tangan dan kakinya, dia boleh masuk ke pesta. Lah kalau sudah masuk pesta, tidak perlu air lagi, yang diperlukan anggur. Halo? Lah kalau air diisi lagi, pasti pelayan-pelayan berkata, aduh salah sudah. Orang yang sudah ada ini aja tidak cukup anggurnya, suruh isi lagi. Nanti kan ada orang baru lagi masuk, sejumlah yang ada di dalam. Wah cilaka sudah, buat ini. Hong Yam. Wah. Tapi perhatikan, yang bicara adalah Yesus. Mereka tidak syak. Mereka tidak susah. Kenapa? Mereka lupa bahwa yang dinantikannya adalah anggur. Yang dinanti sekarang adalah kapan kau bicara, kapan kau berfirman, dan apa yang kau bicara pasti aku melakukannya. Amin. Amin. Anda kurang uang, datang kepada gembala. Gembala berkata, berikanlah
untuk Tuhan mana yang haknya Tuhan. Maksudnya pastor, bayar perpuluhan. Lah ini aja ndak cukup suruh bayar perpuluhan. Gimana bisa cukup? Pastor Irwan dengar baik-baik pastor. Saya ini punya gaji cuma 1 juta sebulan. Ndak cukup. Jadi harus diambil 100.000. Malah ndak cukup. Selagi Anda mikir uangnya, Anda tidak akan dapat melakukannya. Orang-orang ini perlu anggur. Tapi sejenak anggur itu lepas dari pikirannya. Yang dipikir adalah firman. Isi tempayan itu dengan air. Terus. Dan mereka pun mengisinya. Mereka pun mengisinya. Lihat saya saudara. Tidak mikir sudah. Atau ada yang lain berkata, jangan diisi loh. Nanti kalau ada air, ini akan orang datang lagi. Sebaiknya tempayan ini disingkirkan aja. Jauhkan, jangan ada. Tidak ada. Semua pelayan-pelayan melakukannya. Kenapa? Apa yang dia butuhkan sudah tidak nempel dalam benaknya. Sudah ditaruh. Amin. Apa yang diperlukan? Tidak ada dalam benaknya. Sudah diletakkan. Nanti Yesus yang urus. Urusanku sekarang apa yang dia katakan, aku akan melakukannya. Suruh isi dengan air, aku isi. Lanjut. Lalu kata Yesus kepada mereka. Sudah cukup, sudah penuh. Ini airnya sudah penuh. Bagaimana lagi? Apa yang kau harus lakukan lagi? Sekarang cedoklah. Dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka tidak mikir lagi. Apalagi ini ya. Pokoknya yang ada dalam benaknya adalah engkau berfirman, aku melakukannya. Engkau bicara, aku yang akan melaksanakannya. Diambillah air itu lalu dibawa kepada pemimpin pesta. Mana ada orang isi air akan jadi anggur, tidak mikir anggur lagi. Biar itu air, biar tetap air, aku membawanya juga. Kenapa? Cuma satu hati yang ada, apapun yang kau katakan, aku akan melakukannya. Setelah itu, tolong lanjut dikit lagi. Lalu mereka pun membawanya. Terus. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air. Lalu pemimpin pesta itu mengecap air. Yang telah menjadi anggur itu. Sorry, ulangi lagi. Mengecap air. Yang telah menjadi anggur Sekali itu. lagi, mengecap air. Yang telah menjadi anggur Pertanyaannya, kapan air itu jadi anggur? Halo? Waktu mereka ditanya, apakah yang kau mau perempuan? Waktuku belum tiba. Serahkanlah kepadaku, nanti aku yang urus. Hei pelayan-pelayan, nanti dia yang urus ya. Apa saja yang dia suruh, lakukannya. Oke. Isi tempayan dengan air. Kata anggur sudah lenyap dari pikirannya. Cedoklah air itu. Kata anggur lagi tidak ada dalam benaknya. Setelah mereka lupa, mereka berserah. Mereka tidak mikir lagi apa yang mereka perlukan. Justru yang mereka perlukan datang dalam bentuk mujizat. Pertanyaannya, kapan air itu menjadi anggur? Terus, dikit. Dan ia tidak tahu dari mana Ia datangnya. tidak tahu datangnya. Terus. Tetapi pelayan-pelayan yang Ya. mencedok air itu mengetahuinya. Ya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan Hebat. berkata kepadanya. Ya, sebentar. Jadi hari ini Tuhan berfirman kepada saudara. Kalau engkau punya masalah, letakkanlah kepadanya, serahkanlah kepadanya, percayakan kepadanya, pasti dia bertindak. Kapan berubahnya? Anda tidak perlu tahu kapan, tapi di tengah-tengah Anda mentaati kebenaran firman-Nya, pasti mujizat terjadi dalam saudara. Amin. Pak, bagaimana bisa? Bisa. Apakah sekarang masih bisa? Bisa. Bagaimana Pak? Nanti sore jawabnya. Bisa. Amin.
Asal engkau percayakan masalahmu, jangan kayak ibu saya. Serahkanlah arloji itu padaku, nanti aku yang urus. Jangan, itu dari emas. Saya ngomong itu baru arloji. Misalnya Anda punya sebuah box penyimpan, apa itu namanya? Brankas. Isinya ada uang, ada emas, ada berlian, ada cuanse, ada cuantun. Misalnya. Lalu kuncinya patah. Anda mesti panggil seorang ahli kunci. Waktu ahli kunci itu izin masuk ke kamar Anda berkata, jangan, nanti kan engkau tahu brankas saya. Nggak usah, pokoknya bikin aja kunci. Kayak begini loh. Loh lah pojoknya di mana? Hilang. Bikinkan supaya bisa buka. Lah iya Bu, aku tak nginceng brankasnya. Jangan, bahaya. Kapan selesainya? Sama kan dengan kita? Dan hari ini cuma ada satu hal. Serahkanlah masalahmu. Dia pasti akan urus. Selesai pada waktunya. Pasti engkau menikmatinya. Amin. Kita lihat nanti sore ya. Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terjemahkan terus firman-Mu ini. Berikan kami kemampuan untuk mengertinya. Kami mohon pengampunan daripadamu. Kami perkatakan pujian kepada Tuhan. Tapi kami tidak mempercayainya sepenuh. Kami sampaikan kata-kata iman. Tapi kami tidak dapat berserah penuh kepada Tuhan. Sebab itu engkau mengampuni kami. Siang hari ini engkau ajarkan kami untuk menyerahkan persoalan kami secara menyeluruh kepada Tuhan. Kami tunggu dengan tenang, kami rindu perkataan Tuhan. Dengan melakukan firman, maka persoalan kami pasti akan selesai pada waktu Tuhan. Terima kasih, doa kami alaskan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.